Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu Septuaginta Perjanjian Lama dan pengaruhnya dalam iman kita. Namun sebelumnya kita akan mendengar satu kesaksian terlebih dahulu dari saudara kita Wati. Silahkan maju ke depan. Mic-nya mana? Tolong bantu. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya mau mempersaksikan betapa dahsyatnya Bapak Yahweh dalam hidupan saya. Di akhir tahun 2024 kita semua jemaat yang memiliki hutang diajak Papi Lukas untuk berdoa, sehingga memasuki tahun 2025 kita semua masuk dalam tahun kelimpahan. Dan saya mengimani hal itu pasti terjadi, dan itu dinyatakan Bapak Yahweh di awal tahun 2025. Di bulan Januari ini saya mendapatkan berkat yang bisa untuk saya lunasi hutang-hutang saya. Bahkan saya memiliki kelebihan sehingga saya memiliki usaha tidak berhutang kepada siapapun juga, dan kelebihan dari hal itu saya bisa menabung. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Bapak Yahweh dalam hidupan saya, dan ini dari awal berkat-berkat Bapak Yahweh berlimpah-limpah dalam hidupan saya, dan saya yakin dan percaya mujizat-mujizat terjadi dalam hidupan saya. Terima kasih Papi yang memberikan kita semua untuk motivasi, pengajaran, dan doa-doa. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nubuatan pertama tergenapi, dan saya percaya akan banyak terjadi nubuatan-nubuatan yang telah kita ucapkan terjadi pada seluruh jemaat Aleph Tau Magelang, dan juga tidak lupa para subscriber yang selalu mengikuti saya. Mujizat ini hanya hitungan waktu. Percayalah, di tahun 25 ini tidak ada satupun saudara yang mempercayai kasih Bapak Yahweh yang berhutang. Tidak ada. Semua akan Tuhan selesaikan. Amin. Ya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Septuaginta Perjanjian Lama dan pengaruhnya dalam iman. Mungkin selama ini saya sering berkata Septuaginta. Opo kuwi Septuaginta, saudara? Banyak di antara saudara yang belum tahu apa itu Septuaginta. Septuaginta atau dalam teks Yunani itu ditulis dengan LXX, adalah terjemahan kitab Ibrani atau kitab yang bertuliskan Ibrani ke dalam bahasa Yunani, dan itu dibuat sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Nama Septuaginta itu berasal dari bahasa Latin yang berarti 70, karena terjemahan ini dibuat oleh 70 ahli bahasa Yahudi di Alexandria, Mesir. Jadi kalau saya berkata Septuaginta, itu artinya kitab Perjanjian Lama yang aslinya berbahasa apa, saudara? Bahasa Ibrani, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 imam-imam Yahudi dan 70 ahli bahasa. Jadi memang ahli bahasa ini belum tentu imam semua Bapak Ibu. Ada 70 orang yang menerjemahkan kitab suci berbahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa pengaruhnya dalam iman?
Bukankah itu hanya sekedar terjemahan saja? Tentu saja akan berbeda, saudara. Sekalipun betul saya katakan itu hanya menerjemahkan dalam bahasa Ibrani ke Yunani, tetapi kita perlu mengakui bahwa bahasa Ibrani itu bahasa yang paling unik di dunia. Sekali lagi, bahasa yang paling unik di dunia. Kalau misalkan seperti bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu ya tidak ada bedanya. Seperti misalnya guru, bahasa Inggrisnya apa? Teacher. Oh, sudah cuman itu saja, nggak ada efek apa-apa. Tapi saudara, kalau dalam bahasa Ibrani itu sangat berbeda. Saya ambil satu contoh misalnya. Di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat 1 dikatakan, Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Nah, kalimat itu akan menceritakan tentang penyalipan Yesua. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? In the beginning God created the heaven and the earth. Hanya itu saja, sama. Tapi apakah itu bisa disusun membentuk sebuah kisah tentang penyalipan Yesua? Tidak. Kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Jadi dari penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu mengalami distorsi, mengalami penyusutan, mengalami banyak hal yang kurang, saudara. Faktanya dalam bahasa Yunani juga tidak bisa menceritakan tentang penyalipan Yesus, apa adanya saja. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, ini yang saya sebut ada banyak unsur yang hilang, yang tidak dimiliki oleh bahasa apapun di dunia ini. Contohnya misalnya filosofi dari huruf Ibrani, piktograf yang juga tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, juga tidak memiliki angka gematria dan simbol piktograf yang memiliki kisah masing-masing. Seperti alef. Alef itu ya bahasa Yunani cuma alfa, ya sudah cuma itu saja. Tapi kalau alef dalam bahasa Ibrani itu punya filosofi yang luar biasa. Gambarnya saja kepala sapi. Alef juga memiliki arti something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun di dunia. Jadi sekali lagi, terjemahan kitab suci Ibrani ke bahasa Yunani itu mengalami distorsi yang luar biasa. Sebetulnya apa sih tujuannya? Itu tujuannya adalah dibuat untuk orang-orang Yahudi yang ada di Alexandria di Mesir. Dan mereka ternyata sudah tidak bisa lagi berbahasa Ibrani, saudara. Karena sudah terlalu lama tinggal di luar negeri. Sama seperti saya lah. Saya tidak bisa berbahasa Cina, sekalipun saya orang Cina. Jadi Cina keleleden, saudara. Nggak bisa saya bahasa Cina. Paling bisanya ya cepek, nopek, gopek, cecing, gojing, temban. Setelah itu ya bar, sudah nggak ngerti. Padahal papa saya sama mama saya itu sebetulnya adalah dulunya seorang guru Mandarin. Orang nyebutnya itu Lao Tse. Ya. Dulu bahkan papa mama saya kalau bicara itu pakai bahasa Mandarin. Saya kadang sampai ngeluh. Saya berpikir ini masih ngelendengi saya gitu. Tapi saya minta belajar, dia bilang jangan. Kamu nanti akan dipersulit oleh negara ini. Dulu kan rezimnya Soeharto kan semua yang berbau Cina kan dilibas, saudara. Sehingga sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya mau belajar, wis kesuwen.
Daripada saya belajar Mandarin, saya memperdalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, menurut saya, saudara. Nah, itu adalah tujuannya, menjadi dasar terjemahan kitab suci untuk orang-orang Kristen, dan mengandung kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika. Kalau saudara membaca kitab sucinya orang Katolik, itu bukan 66, saudara, bukan 66 kitab, tetapi ada tambahan yang dikenal dengan Deuterokanonika. Deuterokanonika itu ada Tobit, Yudit, Baruk, Sirak, tambahan kitab Salomo, tambahan kitab dan sebagainya, ya. Dan itu oleh dunia kekristenan itu tidak dikanonkan. Ini bahasa teologia. Kanon itu bahasa teologia. Tapi kalau orang dulu bilang kanon itu yang meriam, saudara. Iya toh? Nah, saya tak ngutip bahasa teologia, dikanonkan. Opo kuwi kanon? Kanon itu sebetulnya adalah standarisasi. Kenapa kok ada standarisasi? Begini, saudara. Di zaman dulu itu ada orang-orang yang percaya Yesua, misal ya di Alexandria punya 30 kitab. Tapi di tempat yang lain, misalnya di lokasi yang lain, itu ada kelompok persekutuan orang-orang yang punya kitab 50. Di tempat yang lain lagi ada yang 90. Jadi yang di Alexandria ini ya miskin sekali kitab sucinya. Nah, oleh karena itu diadakanlah yang namanya konsili Nikea. Di konsili itulah dilakukan standarisasi supaya orang yang kitabnya sedikit tidak sedikit, yang kebanyakan tidak kebanyakan, lalu distandarisasi sehingga muncullah kitab yang kita miliki sekarang. Orang teologi bilang dikanonkan ya. Makanya kalau pakai bahasa teologi jadi mumet, saudara. Lebih baik pakai bahasa umum, yaitu distandarisasi, sehingga semua orang-orang percaya dari berbagai tempat punya kitab yang sama. Itu maksudnya. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Tetapi juga resikonya ada kitab-kitab yang disingkirkan. Orang Katolik mengakui adanya Tobit, Yudit, Baruk, Sirak, Makabe 1, Makabe 2, kan gitu, saudara. Nah, di kitab Makabe itulah yang kemarin saya ceritakan, ada seorang yang bernama siapa? Yehuda Makabe atau Yudas Makabe yang melakukan peperangan. Nah, di dalam pertempuran itu kan diceritakan di situ orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu kalah, saudara. Sehingga Yehuda Makabe ini bingung, lu orang percaya Tuhan kok iso kalah, itu kenapa? Setelah diteliti ternyata di dalam jubahnya itu banyak jimat, saudara. Karena banyak jimatnya, ya Tuhan menganggap ini mendua hati sehingga mereka mati. Lalu si Yehuda Makabe ini ngomong begini, ya udahlah, sekarang begini saja supaya mereka tidak masuk neraka, ayo kita kolektif ngumpul ke duit, jenazahnya kita kumpulin, kita kuburkan, kita ngumpulin duit dan kita persembahkan ke bait suci. Nanti dengan persembahan itu maka rohnya akan pindah, yang dikenal dengan istilah apa? Api penyucian. Dalam bahasa teologianya namanya purgatori. Sehingga dengan masuk karena duit, orang yang ada di api penyucian itu pindah. Nah, inilah yang dipercaya oleh orang-orang Katolik. Tetapi kita harus tahu bahwa Yehuda Makabe itu bukan nabi. Dia tidak mendapatkan ilham kisah itu dari Tuhan, tidak. Makanya kita tidak mengakui adanya api penyucian. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Nah, lalu kita melihat bahwa akhirnya kitab Deuterokanonika ini disingkirkan.
tidak bisa dipakai lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang oleh orang Katolik tetap dipertahankan yang dikenal dengan Deuterokanonika. Nah, kalau kita perhatikan sejarah Septuaginta, pada abad ketiga sebelum Masehi, itulah terjemahan dimulai. Ya, terjemahannya dimulai. Jadi di abad yang ketiga sebelum Masehi itu mulai adanya terjemahan. Kemudian abad kedua sebelum Masehi itu terjemahannya selesai. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Septuaginta menjadi standar kitab suci Yahudi di Alexandria. Dan abad ke-1 Masehi, Septuaginta digunakan oleh gereja-gereja Kristen di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, itulah yang dikenal dengan Septuaginta. Lalu apa salahnya Septuaginta? Memang tidak salah, karena itu menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Namun demikian kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa pada masa itu pun ada yang namanya Helenisasi. Helenisasi kopo meneng, saudara? Menghelenkan begitu? Tidak. Helenisasi itu artinya meyunanikan semua apapun yang bernuansa Ibrani. Sampai di sini paham, saudara? Jadi Septuaginta itu memang berbeda dengan Helenisasi atau meyunanikan. Tetapi dengan adanya kesamaan bahasa dan program Helenisasi yang syarat dengan mitos, maka banyak yang mengalami distorsi. Bahkan sampai hari ini masih dipakai oleh pendeta. Sehingga apa yang kita pahami akan mengandung dunia mistik atau dunia mitos, saudara. Saya ambil contoh misalnya penggunaan kata Hades. Ayo, sampai hari ini banyak pendeta kan yang masih memakai kata Hades. Saya tidak mau menggunakan kata Hades karena itu mengandung Helenisasi. Kenapa? Karena Hades itu diceritakan ibarat seperti neraka yang dijaga oleh anjing berkepala 3 atau Cerberus. Piye ku anjing berkepala 3? Lah anjing berkepala 1 saja wis mbudeki, ya Bapak Ibu, apalagi berkepala 3 muni kabeh ya mbudeki Bapak Ibu. Itulah yang dikenal dengan Cerberus. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah dalam pola Ibrani neraka atau Sheol, saya menyebutnya tempat penampungan orang yang bakal masuk neraka, apakah ada yang jaga yang namanya Cerberus? Tidak ada. Nah, di sini terjadi distorsi, saudara. Ya. Jadi pengaruh bahasa yang mengandung mitos atau konsep yang berbeda, teologi Ibrani akan mendistorsi keaslian kitab yang berbahasa Ibrani. Kemudian yang sampai hari ini pengaruh dari luar itu masih ada dalam kitab suci kita adalah kalimat iblis. Ayo sekarang banyak kan pendeta-pendeta, bahkan kita pun kadang keperucut ngomong iblis. Itu salah, saudara. Iblis itu bahasa Arab dan teologianya berbeda dengan teologia Ibrani. Lah apa kuwi iblis? Kalau saudara baca kitab suci kita baik LAI maupun ILT, kata iblis itu masih muncul. Tetapi tahukah saudara teks asli kata iblis yang saudara lihat
di kitab suci ada iblis itu tulisannya adalah Shin Tet Nun, dibaca Satan. Loh, kenapa kata iblis kok menurut Pak Lukas tidak boleh? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena teologianya berbeda. Iblis itu menurut Quran itu dibuat dari api, saudara. Sedangkan dalam teologi Ibrani tidak pernah ada setan yang dibuat dari api. Kalau setannya menjelma menjadi api itu bisa. Contoh misalnya kayak Banaspati. Banaspati itu kan setan api, betul nggak Bapak Ibu? Tapi apakah itu berarti dibuat dari api? Tidak. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan kalimat iblis dalam teologi iman kita itu salah. Kenapa? Karena sekali lagi iblis itu dari kitab Quran, ya. Saya akan tunjukkan ya kitab Quran mana. Ya, ini saya coba ngutip ya kitab Quran yang bertuliskan iblis, saudara. Yang pertama adalah surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr ayat 27 dikatakan demikian. Dan kami menciptakan iblis dari api yang sangat panas. Ya, ini saya ngutip Quran, saudara. Kemudian surat Al-Hijr, ayat 27 dikatakan, dan kami menciptakan iblis dari api yang sangat panas. Kemudian surat Asy'ar ayat 76, dia katakan dia atau si iblis itu adalah dari golongan jin dan dia diciptakan atau menciptakannya dari api. Sekali lagi perhatikan kata diciptakan dari api. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 97, dan sesungguhnya iblis adalah golongan jin dan dia diciptakan dari api. Ini saya kutip dari sumber yaitu Al-Quran dan tafsirannya, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Jalalain. Kemudian yang keempat adalah ensiklopedia Islam. Jadi kalau saudara nggak percaya saya, protes saja sama buku-buku itu. Sekali lagi, dalam pola Ibrani tidak pernah ada setan yang dibuat dari api. Kira-kira saudara bisa paham nggak saya ngomong ini? Jadi kalau saudara menemukan kalimat iblis di dalam kitab suci kita, itu sebetulnya tulisannya adalah Satan. Kita mesti kudu luwih pinter dari yang lain ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, tulisan yang sering kita lihat di dalam kitab suci kita, khususnya berbahasa Ibrani atau yang berbahasa Indonesia yang tertulis iblis, itu ditulis dengan kalimat Shin Tet Nun, artinya Satan. Dan saya melihat tidak ada tuh orang keiblisan, nggak ada. Yang ada orang kesetanan, nggak ada. Awas, keiblisan tuh orang keiblisan, nggak ada, saudara. Yang ada orang kesetanan. Orang kesetanan tuh waktu apa, saudara? Oh, waktu marah. Pinter ya, hebat sekarang. Waktu marah. Jadi kalau saudara sedang ngamuk marah-marah, artinya kesetanan ya. Nggak ada orang lagi marah, awas hati-hati loh, iki wong iki isik keiblisan iki, nggak ada. Pasti orang bilang nih hati-hati loh, ini orang sedang kesetanan. Tingkah lakunya juga kayak setan. Gitu.
Nah, sekarang kita akan bicara tentang Helenisasi. Helenisasi itu merupakan ancaman dan tantangan bagi iman kita semuanya. Di dalam kitab Romium atau Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi menurut ayat ini, saudara, yang sering kali diterjemahkan oleh para pendeta adalah, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, mengarah selalu kepada moralitas. Tapi saya tidak cuman berbicara tentang moralitas, tetapi juga kalau moralitas itu kan gaya hidup, ya kan? Artinya Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang di Roma supaya kamu tidak boleh sama lagi seperti dulu, kan gitu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan moralitas, Bapak Ibu. Tetapi saya bisa menambahkan, bukan cuman moralitas, tetapi juga konsep teologi yang datangnya dari luar. Nah, siapa sebetulnya pencetus Helenisasi, atau siapa sebetulnya yang memulai ngajari atau mengubah konsep dari Ibrani ke Yunani? Itu adalah seorang yang bernama Alexander Agung, atau yang sering dikenal Alexander the Great. Itu sebabnya kenapa saya tulis di situ Alexander Agung dan Helenisasi. Nah, Helenisasi itu, saudara-saudara, adalah proses penyebaran budaya Yunani atau yang dikenal dengan Helenistik, yang mempengaruhi kehidupan pemikiran dan agama di seluruh dunia, termasuk komunitas Kristen. Helenisasi mencapai puncaknya pada abad ketiga sebelum Masehi. Pencetus Helenisasi adalah Alexander Agung. Dia mulai menaklukkan dan menyebarkan budaya Yunani di berbagai wilayah termasuk Asia Kecil, Mesir, dan Babilonia. Dan pada abad keempat atau tahun 323 sebelum Masehi di Babel, setelah kematian Alexander itu matinya masih muda, saudara, yaitu usianya 32 tahun, ya. Nah, ketika dia mati, kerajaan-kerajaan Helenistik itu terbentuk dan melanjutkan penyebaran budayanya Yunani. Jadi mentang-mentang dia seorang tokoh perang, sehingga setiap kali ditaklukkan, dihelenisasikan, diyunanikan, budaya-budaya yang bernuansa Ibrani dilibas habis, saudara. Nah, proses ini kemudian dikenal sebagai Helenisasi, yang berdampak pada perkembangan budaya, agama, dan politik di wilayah-wilayah tersebut. Helenisasi terjadi pada periode berikut ini. Ini saya kutip dari berbagai sumber. Nanti saya akan tunjukkan Pak Lukas ini dapat ilmu ini dari mana, ya. Jadi periode Helenistik ini, yang pertama tahun 323 sampai tahun 231 sebelum Masehi, periode Helenistik awal setelah kematian Alexander Agung. 31 sebelum Masehi sampai 395 Masehi, periode Helenistik akhir di bawah kekuasaan Romawi. Nah, fase utama Helenisasi adalah tahun 300 sampai 250 sebelum Masehi, penyebaran budaya Yunani di Asia Kecil dan Mesir. Kemudian yang kedua 250 sampai 150 sebelum Masehi, pengembangan filsafat Stoikisme
dan epikureanisme. Dan yang ketiga, tahun 150 sebelum Masehi sampai 50, ya, penyebaran Helenisasi ke Eropa Barat dan Afrika Utara. Hebat ya saudara. Makanya saya katakan, kalau orang kafir, orang mereka yang tidak kenal Bapa Yahweh, begitu dia berkuasa, dia langsung sebarkan kepercayaan mereka. Beda dengan kita saudara. Orang berkuasa jadi gembala, wis ngerti nama Yahweh, tidak punya nyali untuk menyampaikannya. Dan saya katakan, itu gembala macam apa saudara? Tadi siang saya mendapatkan tamu, mereka juga bercerita tentang adanya seorang gembala dari salah satu gereja lamanya dia. Dia cerita kalau gembalanya itu ternyata ngikutin video saya. Saya bilang, loh kalau gitu berarti dia sudah kenal nama Yahweh. Oh sudah. Terus di gerejanya disampaikan apa? Tidak. Kenapa tidak? Loh pemimpin kok enggak punya nyali. Itu yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Coba saja semua pemimpin-pemimpin gereja yang sudah mengenal Bapa Yahweh, dia punya nyali dan tidak takut jemaat lari, sudah saatnya kita semua panggil nama Yahweh. Tapi karena mereka tidak punya nyali, umpetan, ya, cuman hanya berlindung di balik jubah pendetanya, berlindung ketakutan, berlindung di balik hikmat akal budi. Akibatnya apa? Orang yang sudah mengenal nama Yahweh, ibadahnya di situ, pendetanya sudah kenal nama Yahweh, tapi tidak mau memberitakan. Ini kan tragis banget Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi apa? Maaf kalau saya katakan, mungkin jangan tersinggung yang sekolah teologi ya, itu pembodohan publik. Karena waktu tahun 2000 ketika saya mengenal nama Yahweh, saya sepanjang malam tidak bisa tidur loh. Istri saya juga nggak tahu kalau saya tidak bisa tidur. Gelebak sana, gelebak sini. Yang ada di pikiran saya itu apa? Saya ini penipu, ngapusi jemaat. Karena ada dua suara di otak saya. Otak saya yang pertama dia bilang, beritakan jangan takut. Kamu adalah seorang pemberita kebenaran. Tapi otak satunya ngomong begini, kamu mau ditinggal lari jemaat? Kalau kamu ditinggal lari jemaat, ayo piringmu pecah loh. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Nah, tahu ya syukur. Tapi saya berkata, saya di sini bukan kerja untuk piring, tapi saya kerja untuk kebenaran. Organisasi saya yang lama itu mengancam dengan berbagai ancaman. Saya bilang percuma, Lukas Sutresnono nggak kenal ancaman, nggak pernah takut, dan saya akan tetap panggil nama Yahweh. Kalau mau dipecat, jangan dipecat, saya mau keluar. Saya terang-terangan begitu saudara. Jadi tidak ada organisasi lama yang menulis pemecatan Lukas Sutresno, nggak ada. Sayanya yang menyatakan keluar. Nah itu adalah konsep yang menyatakan kebenaran. Mungkin ada bapak-bapak pendeta yang ngikutin saya, yang sudah mengenal nama Yahweh tapi belum berani. Saya tantang Bapak Ibu, ayo berani tidak saudara meninggalkan nama sesembahan lain yang bukan dari Israel? Ayo berani atau tidak? Jangan takut Bapak Ibu. Lawang kita menyembah Tuhan yang benar kok takut? Wah nanti jatuh miskin, tidak, makin kaya itu iya. Amin. Jadi kita melihat saudara dampak Helenisasi pada kekristenan di abad 1 sampai 3 Masehi, pengaruh Helenisasi pada teologi dan praktek kekristenan mulai masuk sekarang. Abad keempat sampai kelima Masehi, pembentukan doktrin-doktrin Kristen yang dipengaruhi oleh
Helenisasi. Jadi yang namanya Septuaginta dan Helenisasi itu akan klop Bapak Ibu, karena bahasanya sama. Alexander Agung meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di Babel, Mesopotamia, yang direncanakan sebagai ibu kota kekaisarannya. Dia meninggal pada usia 32 tahun setelah memerintah selama 12 tahun. Sebelum kematiannya, Alexander merencanakan kampanye militer dan perdagangan yang lebih lanjut, termasuk mau menginvasi Arab. Tetapi rencana tersebut gagal karena keburu mati. Ya Bapak Ibu, ini saya dapat cerita ini bukan ngarang-ngarang Bapak Ibu. Nanti jangan ngomong, oh itu Pak Lukas ngarang, cok. Saya tunjukkan sumbernya. Sumbernya adalah Sejarah Helenisasi oleh Peter Green. Yang kedua, sumber dari Helenisasi dan Kekristenan oleh Dr. N.T. Wright. Kemudian Ensiklopedia Britannica, dan yang terakhir adalah Ensiklopedia Katolik. Kalau saudara mau protes, ucapan saya protes sama buku-buku tersebut. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Tahun 356 sebelum Masehi Alexander Agung lahir. 336 323 sebelum Masehi Alexander Agung mulai menaklukkan dan penyebaran agama budaya Yunani. 323 sebelum Masehi kematian Alexander dan pembentukan kerajaan-kerajaan Helenistik. Tahun 4 Masehi menurut penanggalan Gregorian, Yesua Hamasyah itu lahir. Abad ke-1 Masehi penyebaran agama Kristen, walaupun pada masa itu istilah Gregorian belum muncul. Ya. Jadi Helenisasi terjadi sebelum era Kristen dan mempengaruhi perkembangan budaya, agama, dan politik di wilayah-wilayah yang terkait. Jadi pengaruh Helenisasi dalam kekristenan itu luar biasa Bapak Ibu. Seperti coba saja jika tidak ada Septuaginta, kemurnian bahasa akan tetap terjaga. Makanya kenapa orang-orang Islam Quran itu dipertahankan, tetap ada bahasa aslinya. Cuman dalam dunia Kristen tidak, saudara. Orang yang bahkan yang katanya titelnya STH suruh ngucapin abjad Ibrani Alef Bet Gimel saja nggak tahu. Ya. Padahal jemaat Alef Tau itu pinter-pinter melebihi STH. Amin. Ya. Jadi kemurnian bahasa itu akhirnya terdistorsi akibat dari Septuaginta. Bahkan teologiannya juga terdistorsi. Tapi kalau tidak ada Septuaginta, maka dapat dipertahankan. Harusnya orang-orang Yahudi yang ada di Alexandria diajari bahasa Ibrani, bahasa ibu, bukan malah didekatkan ke pola Yunani. Akhirnya jadi banyak sekali kisah-kisah yang mengandung mitos Bapak Ibu. Nah, dampak dari Helenisasi ini saya menemukan beberapa hal. Dampak Helenisasi yang pertama adalah terjadinya sinkritisme. Apa kuwi sinkritisme? Sinkritisme itu adalah pencampuran antara kepercayaan Kristen dan paganisme. Nah, ini ada orang yang nuduh saya ketika saya mengajarkan hukum law of attraction. Dia bilang law of attraction itu dari sinkritisme, dari New Age movement.
Saya pilih orang ngomong tapi nggak ngerti sejarah. Kalau kita lihat hukum law of attraction, itu istilah yang datang dari luar untuk menunjukkan yang punya arti adalah hukum daya tarik menarik. Law of attraction itu hukum daya tarik menarik. Kalau saudara sekolah pingin dapat titel, kata pingin dapat titel itu tarik menarik bukan? Iya, betul, tarik menarik. Sehingga sekalipun saudara sekolahnya SD, tapi pikiran kita sudah berpikir aku sok mau jadi sarjana. Betul nggak Bapak Ibu? Itu namanya law of attraction atau daya tarik menarik. Indonesia ini bisa menang melawan Belanda itu juga karena adanya hukum law of attraction secara tidak sengaja. Buktinya apa? Buktinya para pejuang bangsa Indonesia kan cuma punya bambu runcing, betul nggak? Secara hukum logika tidak mungkin menang. Bambu runcing kok lawan bedil, mana bisa menang? Tetapi hukum loa itu mengubah segalanya. Contohnya kalau pejuang ketemu pejuang, mereka berkata apa? Merdeka! Jawabannya? Merdeka! Saudara coba nonton film-film lama, nggak ada merdeka, ojo ngomong ngono, iki urung merdeka, ojo ngomong, kan begitu? Tidak, saudara. Begitu mereka merdeka, jawabnya merdeka, dan itu semangat, energinya keluar. Itulah yang disebut dengan energi, hukum energi. Makanya ada istilah 3, 6, 9, energi, vibrasi, dan frekuensi. Kan begitu ya Bapak Ibu. Dan itu adalah konsep hukum alam semesta yang Bapak Yahweh ciptakan. Kita tidak bisa keluar dari konsep itu. Kalau keluar, ya saudara akan ngelawan hukum apa yang Tuhan sudah ciptakan. Sekalipun saudara memanggil nama Yahweh nggak peduli, saudara. Contoh misalnya, kalau saudara, saya di sini nih, kalau ngelompat situ, pasti jatuh ke situ nggak? Jatuh. Saya tidak bisa berkata, saya percaya Bapak Yahweh, saya tak ngelompat, bukannya jatuh ke bawah, naik ke atas. Nggak bisa begitu, saudara. Itulah hukum alam semesta. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang kedua yaitu rasionalisme, mengedepankan akal daripada iman. Makanya ada yang konsep kekristenan yang mana Christian Science. Christian Science itu bicara tentang rasional. Kalau kita kan mengakui bahwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kan kita mengakui kalau itu sebuah mujizat, betul nggak Bapak Ibu? Tapi di Christian Science nggak begitu. Christian Science akan mengatakan bahwa itu sebetulnya semua orang itu bawa makanan, tapi ketika Yesus nyuruh untuk makan, mereka tidak mau mengeluarkan. Jadi datanglah anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan, sehingga mereka malu. Akibat dari malu, ya wis tok kabeh makanane, makanlah bersama. Itu logika namanya. Itulah Christian Science. Tapi di dalam kitab suci kita jelas berkata, mereka tidak punya apa-apa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kalau kamu mau pulang, mereka akan mati di tengah jalan. Oleh karena itu beri mereka makan. 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Bapak Yahweh. Ketika dia turunkan 5 roti dan 2 ikan itu mendapatkan mujizat, menjadi mujizat. Sehingga dibagi-bagi dan sisa berapa? 12 bakul. Tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan lalu mereka mengeluarkan makanan-makanan mereka yang dibawa dari rumah. Nggak ada.
Jadi mujizat mereka makan itu betul-betul mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itulah yang disebut dengan rasionalisme atau mengedepankan akal daripada iman. Dan yang ketiga yaitu humanisme. Humanisme ini mengagungkan manusia di atas Tuhan. Itu akibat dari Helenisasi, saudara. Makanya Alexander, kemudian tokoh-tokoh Julius Caesar dan sebagainya, mereka ingin supaya orang itu menyembah dia sebagai Tuhan. Paham Bapak Ibu? Jadi mentuhankan diri sendiri. Itu yang dikenal dengan humanisme, mengagungkan manusia. Makanya kalau zaman dulu, ya, kalau saudara tidak mengagungkan Tuhan, mengagungkan Alexander atau mengagungkan kaisar-kaisar, saudara bisa dibunuh, bahkan diseksa. Di dalam kitab suci kan juga ada seperti itu. Bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Babel itu dipengaruhi oleh mereka sehingga mereka minta supaya menyembah kaisarnya atau rajanya. Kan kita sering menemukan kisah-kisah itu, ya, seperti Raja Nebukadnezar itu kan dihasut, kok orang tidak mau sih nyembah raja, nah dicari-carilah. Itu namanya humanisme. Kemudian yang keempat yaitu moralitas yang longgar, mengabaikan standar moral Kristen. Jadi moralitas itu dilonggarkan, bebaslah, nggak apa-apa. Makanya apa yang tertulis dalam kitab suci mengalami distorsi. Jangan kita makan B2, kan begitu. Jangan kita makan yang tidak kosher, kan begitu saudara. Tetapi karena pengaruh Helenisasi itu nggak berlaku, saudara. Orang laki-laki tidak perlu sunat, itu kan pengaruh Helenisasi sebetulnya. Padahal kitab suci mengatakan seorang pemimpin yang memimpin Pesah itu kalau tidak sunat tidak boleh. Itu ada ayatnya jelas Bapak Ibu, ya. Nah itu saudara bisa lihat itu di salah satu teks dalam kitab suci itu tertulis Bapak Ibu, ya. Makanya kenapa saya yang dulu tidak melakukan brit milah, saya melakukan brit milah, karena itu ketetapan yang dibilang ketetapan turun-temurun dan selama-lamanya, atau disebut perjanjian kekal. Saya mau tanya, perjanjian kekal itu berapa tahun kira-kira saudara? Ya tidak ada batas waktu, itu perjanjian kekal namanya. Nah sekarang kita akan lihat ancaman bagi iman Kristen tentang Helenisasi, yaitu kehilangan identitas Kristen sehingga wajahnya berwajah Yunani. Wajah iman kita itu bukan wajah Ibrani, wajah Yunani. Contoh, bahkan bukan cuman wajah Yunani tetapi juga wajah Eropa. Kenapa orang-orang Islam memakai jubah, saudara? Atau mereka kalau perempuan pakai kerudung? Karena yang menyebarluaskan adalah orang Timur Tengah. Kenapa orang Kristen ibadahnya itu nggak pakai talit, nggak pakai kepah, nggak pakai pasmina? Kenapa? Karena yang menyebarkan adalah orang Eropa yang tidak menggunakan cara-cara Ibrani. Kira-kira maksud gak Bapak Ibu? Nah kalau saya menyuruh saudara pakai talit, pakai kepah, itu karena saya mengembalikan kepada pola Ibrani.
Paham Bapak Ibu? Mengembalikan, ya. Jadi ancaman bagi Kristen itu adalah kehilangan identitas. Kemudian yang kedua yaitu kesalahpahaman doktrin, mengubah iman Kristen sesuai dengan pemikiran dunia. Makanya saya tidak setuju di sini kalau ada orang yang sudah meninggal kemudian bestonan 1 minggu, kemudian bestonan lepas tahun. Nggak ada seperti itu. Kalau mau beston ya beston saja, ngucap syukur ya ngucap syukur saja, karena yang meninggal dunia ini sudah masuk ke negeri cahaya. Kita bersyukur, kan begitu Bapak Ibu, iya toh. Kemudian yang ketiga yaitu kehidupan rohani yang lemah dan mengabaikan pentingnya doa dan firman Tuhan. Bahkan nama Tuhan saja berubah menjadi nama Yunani. Coba ayo kita pikir secara logika Bapak Ibu, kita pikir secara logika. Saya katakan kalau Yesus itu bener wis, ya wis bener wis pokoknya, ya. Pernahkah kita merenung, mungkin nggak Yusuf dan Maria yang adalah orang Ibrani punya nama anaknya nama Yunani? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin saudara. Berani Yusuf sama Maria punya anak diberi nama anak Yunani? Oh, iso dilemparin batu Yesua saudara. Nggak ada itu. Ingat loh, zaman Yesua orang-orang goyim itu disebut anjing, binatang. Saudara masih ingat ada seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesua? Yesua mengatakan apa? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Dalam bahasa bahasa Yunani kata anjing itu ditulis dengan kata kunarion. Kunarion itu dalam bahasa Jawa wis asu kirek, gonggong saja sudah tidak bisa, nggak bisa gonggong sudah, apalagi gudigen, ya itu kan parah saudara. Itulah zaman Yesua di mana orang Yahudi menganggap orang goyim khususnya orang Romawi itu anjing, binatang. Mosok Maria dan Yusuf punya anak namanya Yunani, yang bener aja. Kira-kira masuk logika apa tidak? Masuk, itulah. Ya, kita lanjut saudara. Tantangan bagi umat Kristen sekarang, tantangannya apa? Dengan adanya Septuaginta, adanya Helenisasi, tantangannya adalah berani tidak kita menjaga integritas iman kita, tetap setia pada pola Ibrani. Ayo, berani atau tidak? Makanya saya bilang kasihan banget ya kalau dia seorang pendeta, seorang pemimpin yang sudah ngerti nama Yahweh masih campur-campur. Kalau saya katakan lebih baik nggak usah dicampur saudara. Nama kudus jangan dicampur sama nama cemar, itu kekejian bagi Tuhan. Katanya dikatakan janganlah kita mengucapkan apa namanya nama Yahweh dengan sembarangan. Lah kok dicampur-campur, wes dicampur kadang dirubah. Apa itu tidak mencemarkan nama kudus Bapak Ibu? Itu bicara logika ya. Jadi berani nggak kita menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya? Dan yang kedua yaitu mengembangkan pemikiran kritikal, membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Ada orang yang selalu mengatakan kita harus tahu Yesus dan Yesua itu sama. Saya bilang tidak sama. Anda saja kurang belajar. Kalau yang belajar dengan sungguh-sungguh akan tahu bahwa Yesus itu
adalah Dewa Mitra, itu yang ditulis oleh D.M. Murdoch yang sempat saya kritisi 10 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah membangun komunitas yang kuat. Nah, ini kita harus membuktikan, yaitu mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kenapa ada pentingnya kita ibadah seperti ini? Ini sebetulnya pola Ibrani, saudara. Ibadah seperti ini ada, ibadah komunitas dari rumah ke rumah juga ada, saudara. Makanya setan tidak suka orang ibadah di rumah-rumah saja mau disingkirkan, alasannya tidak ada SK 2 menteri. Kita harus berani itu lawan, saudara. Kenapa? Kita orang Indonesia, semua agama itu punya hak yang sama menurut undang-undang. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu mengabarkan Injil, membagi kebenaran iman kita menurut pola Ibrani. Berani atau tidak? Itu. Dan saya sangat bersyukur dan bangga dengan jemaat Aleph Tau. Nyalinya gede-gede, saudara. Saya bangga dengan saudara. Saya berharap saudara yang mengikuti streaming itu juga membanggakan, bukan membanggakan saya, tetapi membanggakan Bapak Yahweh, karena saudara berani untuk menyatakan kebenaran di atas pengajaran manusia. Sekali lagi, Helenisasi adalah ancaman serius bagi iman kita. Kita harus waspada dan menjaga integritas iman kita dengan memahami firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Sekarang saya akan tunjukkan berikut beberapa contoh Helenisasi yang mempengaruhi kekristenan, yaitu filsafat dan teologia. Konsep logos atau kata dari filsuf Yunani Heraklitus dan stoikisme dipadukan dengan konsep Yesus sebagai kata Allah. Ini saya tidak akan terangkan karena ini akan punya sesi sendiri, dan itu sebetulnya sudah saya sampaikan bahwa dua nama itu bukanlah dari Israel. Kemudian doktrin Trinitas itu dipengaruhi oleh konsep triade, dewa-dewa Yunani, dan filsafat Platonis. Munculnya Tritunggal. Makanya ada satu video yang saya dapat hikmat dari Bapak Yahweh yang judulnya adalah Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kalau saja Yesua itu pribadi lain, maka Yahweh gagal. Silahkan saudara yang ikutin streaming ini bisa cari video saya, judulnya Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Saya tidak akan cerita lagi di sini, ya. Kemudian konsep soul atau jiwa dan body atau tubuh dipinjam dari filsafat Platonis. Kemudian tradisi dan ritual. Perayaan Natal tanggal 25 Desember, awalnya perayaan Romawi Saturnalia dan perayaan Yunani Dionysia. Kemudian perayaan Paskah menggabungkan tradisi Yahudi Pesak dengan perayaan Yunani Eostre. Penggunaan salib atau simbol salib yang berasal dari Yunani dan Romawi. Jadi simbol salib itu sebetulnya adalah pola Helenisasi, Bapak Ibu. Simbol iman kita itu bukan salib, tetapi menorah, betul. Nah sekarang coba lihat gambar ini, Bapak Ibu. Di kitab dan pasal dan ayat berapakah tertulis hari raya Jumat Agung? Ayo, di pasal berapa, kitab apa, ayat berapa
yang menulis adanya Jumat Agung? Ada? Tidak ada, saudara. Dan buah sulung diganti pesak, atau siapakah yang menaruh kain kafan? Dan benarkah setelah Yesua dimasukkan dalam kubur, salibnya ditegakkan lagi dan diberi kain kafan? Lucu kan? Gambar ini bisa mendunia, Bapak Ibu. Saudara pernah lihat nggak gambar-gambar yang model kayak gini di gereja-gereja? Saya kadang bertanya dalam hati saya, apa betul salib Yesua itu dikasih kain kafan Yesua dicantelke di atas, padahal salibnya sudah diturunkan? Pertanyaan saya, di pasal berapa, ayat berapa, kitab apa, di mana salib Yesua ditegakkan lagi, dicantelke kain kafan? Ada nggak, saudara? Lawang tidak ada kok ya dipercaya gitu loh. Saya sering lihat tuh gereja-gereja tuh pasang salib, kemudian ada kain kafan seperti itu. Sejak kapan kain kafan dicantelke di salib, saudara? Nggak ada. Tapi gereja-gereja menganggap, oh ini hiasannya apik juga iki yo. Apik-apik tapi ngawur, saudara. Nggak ada itu. Jadi akhirnya iman terdistorsi nggak? Terdistorsi, saudara. Dan perubahannya aneh. 7 hari raya. Hari raya pertama apa? Pesah. Orang luar menyebutnya Paskah. Pesah itu diambil dari kata Passover atau melewati. Tapi di luar sana diubah menjadi Jumat Agung. Hari raya kedua apa? Hak Hamazot. Hari raya roti tidak beragi. Coba saudara tanya sama orang Kristen kalau tahu. Apa kuwi? Roti tidak beragi. Nggak tahu, nggak kenal mereka. Hari raya ketiga apa? Buah sulung, Yom Habikurim, buah sulung. Tapi oleh luar sana nyebutnya Paskah. Lah ini aku alik, Bapak Ibu. Paskahnya itu hari pertama. Hari ketiganya buah sulung. Nah sekarang malah dibolak-balik. Kan aneh itu, saudara. Dan ini gambar ini yang saya agak terganggu melihat seperti itu sebetulnya. Tapi banyak orang yang nggak pernah mikir, wes nganut wae, pokoknya apik, pokoknya bagus. Nggak bisa begitu, saudara. Ini yang namanya distorsi dan mengubah segalanya. Jadi saya jelas mengatakan, gambar yang seperti ini gambar yang menyesatkan, gitu loh. Kemudian seni dan arsitektur yang dianggapnya itu bagus, yaitu gereja-gereja dengan gaya arsitektur Yunani dan Romawi. Gereja tapi ada banyak patung-patung, ya patung raja, patung apa. Sebetulnya nggak salah masalah patung. Tetapi kalau itu sudah keluar dari pola Ibrani, itu yang salah. Kenapa saya katakan patung tidak salah? Saudara mau bikin patung ikan ya nggak apa-apa, patung orang mancing ya nggak apa-apa, karena itu tidak disembah. Atau saudara, yang tidak boleh adalah kalau pasang patung tokoh agama, itu yang tidak boleh, ya. Atau patung yang disembah, itu tidak boleh. Kalau sekedar patung ya nggak apa-apa. Seperti dulu di sini ada patung apa namanya, imam besar, nggak apa-apa. Lawang saya masuk ke Yeshiva di Israel 2 kali saja, di sana ada 2 patung imam besar, gede-gede lagi. Yang satu cuma pakai jubah putih, yang satunya lagi ada yang pakai tefilim itu apa namanya, batu-batu itu, saudara. Ya. Kemudian ada muncul patung dan lukisan Yesus, Bunda Maria serta para santo. Kemudian mosaik-mosaik Bizantium.
Nah ini sudah terdistorsi, saudara. Satu-satunya Helenisasi yang mempengaruhi semua agama adalah dengan munculnya kalender dan penanggalan Gregorian. Penanggalan kalender Gregorian atau kalender Julian sebelumnya, ya, jadi sebelum kalender Gregorian itu namanya kalender Julian. Sekarang berubah nama menjadi kalender Gregorian. Loh, kenapa kok Gregorian? Karena dibikin oleh seorang paus atau uskop, ya, namanya itu Gregorius. Itu yang bikin, saudara. Penanggalan hari-hari suci seperti Minggu Paskah dan Natal ini kan berantakan, tidak sesuai dengan aslinya, saudara. Nah, kemudian muncul lagi istilah dan bahasa, istilah eklesia atau gereja. Kata eklesia itu dari bahasa Yunani, gereja itu dari bahasa Portugis. Makanya kehilat kita tidak lagi memakai kata gereja, menggunakan kata kehilat, Bapak Ibu. Jadi kalau orang lain meyunanikan, saya mengibranikan. Ayo, ya, mau atau tidak, kan cuman gitu, ya. Kemudian penggunaan bahasa Yunani dalam teologi dan konsep kekristenan itu juga terjadi distorsi. Kemudian ada lagi filsafat moral, yaitu konsep virtues atau kebajikan dari filsuf Aristoteles. Saya tidak akan ceritakan lagi ini karena kan ini diceritakan panjang juga ceritanya, saudara. Kemudian doktrin cinta kasih yang dikenal dengan agape ini dipengaruhi konsep cinta platonis. Jadi kita mesti paham gitu loh, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita jadi keliru, karena kalau kita keliru ya kita akan ditertawakan, ya. Nah, ini saya ambil dari beberapa sumber, ya. Yang pertama adalah Sejarah Gereja oleh Dr. Justo L. Gonzalez. Sumber yang kedua yaitu Helenisasi dan Kekristenan oleh Dr. N.T. Wright. Kemudian yang ketiga adalah The Early Christian Church oleh Hans Liesmann. Dan yang terakhir adalah Ensiklopedia Katolik. Jadi saya menyampaikan ini bukan berdasarkan gaya pikir saya, tetapi saya rangkum dari beberapa sumber untuk saya menjelaskan kepada saudara agar saudara jadi benar mengikuti konsep kitab suci kita. Amin, Bapak Ibu. Kan saya tidak mungkin menyesatkan saudara, wong saya ya tidak mau tersesat. Sekalipun orang menganggap saya menyesatkan jemaat sakarepmu, ya. Yang saya ingin, apa yang saya dapat, saya selalu bagikan. Istilah luar nyebutnya apa? Fresh from the oven. Jadi betul-betul masih segar nih. Kalau saya ngasih ikan tuh ibarat ikan baru digodok di microwave, begitu keluar panas tak bagi kewis, ora tapangan sik tak bagikan, saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu mentahannya saja sudah benar, tinggal dimatangkan. Begitu matang kasihkan jemaat, kasihkan subscriber. Paham, Bapak Ibu? Itulah yang dikenal dengan fresh from the oven. Dan saat ini saya percaya pengetahuan saudara tentang apa itu Septuaginta, apa itu kanonisasi, apa itu Helenisasi, saudara sudah paham, sehingga saudara akan punya level lebih tinggi dari yang lain. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur ya Bapak. Pada saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu.
Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabaero faruk atabasare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala pekawa esterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka we yismereka yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wikudeka. Yevarecheka we yismereka yevarecheka. Isa Yahweh panau eleka wikudeka. We Hashem leka Shalom, shalom. We Hashem leka Shalom, shalom. Yevarecheka we yismereka yevarecheka. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Haleluya. Shalom. Nama Yahweh yang lain. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.